Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah pada bulan suci Ramadan ini kita bisa melanjutkan presentasi kita via video. Salawat serta salam juga tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai zikir, di mana di dalam kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri Isro'iyah sebagai moderator. Yang kedua, Jehana Winjasman. Ketiga, Getri Swedi. Dan keempat, Yusrah Anissa. Baik, materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Jehan. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, step pertama akan saya jelaskan sendiri pengertian di zikir. Di zikir adalah mengingat. Di zikir secara istilah adalah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan pujian kepada Allah. Secara etimologi, di zikir berasal dari kata zakara, yaitu menyebut, mensucikan, menggabungkan, menjaga, mempelajari, dan memberi nasihat. Oleh karena itu, di zikir berarti mensucikan dan mengagungkan. Juga dapat diartikan menyebut dan mengucapkan nama Allah, atau menjaga dalam ingatan. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 20, yaitu sungguh aku adalah Allah, tak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Baiklah, lanjut ke slide kedua, sebutan dan nama dalam zikir. Untuk mempermudah mengingat di zikir, para ulama memberi sebutan di zikir dalam keadaan tertentu. Yang pertama, basmalah, diucapkan saat memulai sesuatu atau sedang beraktivitas. Yang kedua, hamdalah atau tahmid, diucapkan saat mengakhiri sesuatu. Yang ketiga, istighfar, diucapkan ketika melihat atau mendengar sesuatu yang tidak diinginkan atau memohon ampun kepada Allah. Yang keempat, haukalah, diucapkan ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci. Yang kelima, tahlil, diucapkan memasukkan orang non-muslim ke dalam agama Islam atau bacaan wajib sholat. Yang keenam yaitu tasbih, diucapkan ketika melihat atau mendengar kekuasaan Allah. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Getri Swedi akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi, yaitu yang berikutnya anggota tubuh dalam berzikir. Adapun yang pertama, zikir bilisan, yaitu berzikir dengan menggunakan lidah dan menggerakkan kedua bibir. Mu'az bertanya kepada Nabi tentang amalan yang paling utama. Adapun yang kedua, zikir bil qalbi, yaitu berzikir dengan menggunakan hati dan sama sekali tidak terdengar oleh telinga. Selanjutnya, keadaan dalam berzikir dan larangannya. Adapun yang pertama, berzikir pada tempat yang bernajis, seperti di WC atau kamar mandi. Yang kedua, wanita yang sedang haid atau yang sedang dalam junub, hadas besar, dilarang membaca suatu yang diambil dari Al-Quran. Tidak menyentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Dalam surat Al-Waqiah ayat 79. Yang ketiga, orang yang sedang menjalankan maksiat kepada Allah, seperti sedang berjudi, berzina, atau meminum minuman keras dengan maksud mengejek Allah. Baik, selanjutnya itu tentang manfaat berzikir. Nah, di sini penyaji telah memaparkan 4 manfaat berzikir. Yang pertama, itu ada membuat hati menjadi tenang. Nah, dengan berzikir, hati kita bisa tenang. Sebagaimana Allah berfirman, ingatlah, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Manfaat kedua, itu juga kita mendapat pengampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Manfaat yang ketiga itu dengan kita mengingat Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Sebagaimana Allah berfirman, "Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu." Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Nah, yang terakhir itu ada ketika kita banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita manusia yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 45 di mana menyebutkan bahwa dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, itulah manfaat berzikir. Jadi, kita sebagai hamba Allah berzikirlah agar kita hidup menjadi tenang, mendapat pengampunan, terus kita juga diingat Allah Subhanahu wa taala terus, dan kita dijadikan manusia yang beruntung. Terima kasih. Selanjutnya, Baik, materi yang terakhir yaitu zikir dalam hadis. Zikir dapat dilakukan dalam suatu waktu tertentu, misalnya pagi dan sore. Hadis Nabi menyebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di waktu pagi membaca zikir, maka sama dengan membebaskan seorang budak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ditulis baginya 10 kebagusan, dihapus darinya 10 kejelekan, ditinggikan untuknya 10 derajat, serta ia senantiasa mendapat perlindungan dari godaan syaitan hingga sore harinya. Sedang apabila ia mengucap di waktu sore, maka baginya seperti itu hingga pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis Nabi yang lain juga memperingatkan bagi orang-orang yang melalaikan zikir. Sebagaimana dijelaskan hadis ini, tidaklah segolongan orang duduk-duduk di suatu majelis sedang mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jalla dan tidak bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan majelis itu akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Ahli surga tiada mereka menyesali atas sesuatu yang telah lalu, melainkan pada saat melalaikan suatu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari materi kami. Dapat disimpulkan bahwa zikir merupakan suatu kebaikan, suatu hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, agar umatnya selalu senantiasa berzikir kepadanya dan selalu mengingatnya. Banyak hal yang menjadi hal positif dalam berzikir. Salah satunya ialah membuat hati menjadi tenang, sebagaimana telah dijelaskan oleh penyaji pada slide sebelumnya. Jadi kita sebagai umat muslim perbanyaklah berzikir agar hidup kita menjadi tenang dan kita mendapat banyak syafaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan hanya milik kami semata. Selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga wabah pada saat ini cepat berakhir dan kita bisa berkumpul seperti biasa dan beraktivitas seperti biasa. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.